warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Karina dapat hadir kembali menyapa Anda tentu saja dalam program kesayangan kita, dialog khusus selama 1 jam ke depan hanya di Bandung TV. Apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan juga bahagia, terutama di musim seperti sekarang ini, musim pancaroba. Sebentar-sebentar panas, sebentar-sebentar hujan, dan kita sedang berada dalam musim Ramadan juga. Jadi ini kita harus siap-siap dan juga harus pintar-pintar menjaga stamina. Tentu saja kita banyak hal yang ditakutkan dalam musim seperti ini ya. Musim pancaroba ini adalah roboh bangunan karena adanya angin puting beliung, hujan lebat, dan lain sebagainya. Bukan hanya penyakit saja barangkali ya. Dan tentu saja bencana tidak bisa kita hindari, namun tentu saja kita bisa meminimalisir resiko dari bencana tersebut. Dan salah satu untuk menghindari dari resiko besar adanya bencana yaitu adalah salah satunya pemilihan material bangunan yang baik. Tentu saja hal tersebut akan menjadi tema kita pada sore hari ini, yaitu kenapa sih masih terjadi rangka atap baja ringan yang roboh. Dan tentu saja di studio saya tidak sendiri, sudah bersama saya 3 narasumber yang akan membahas mendalam mengenai hal tersebut. Yang pertama saya ajak Anda langsung berkenalan dengan Bapak Ugan Juanda yang merupakan Ketua Inkindo atau Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Ugan. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ugan? Alhamdulillah. Sedang sibuk apa Pak? Ya biasa kegiatan rutinitas di organisasi sama di pekerjaan. Puasa lancar ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap berbagi inspirasi barangkali di sore siap, hari insya Allah, ini. insya Allah. Selanjutnya tidak kalah pentingnya juga ada Bapak Dr. Muhammad Saleh SAB MM yang merupakan Ketua Himpunan Aplikator Indonesia. Saya panggil Pak Saleh. Assalamualaikum Pak Saleh. Waalaikumsalam Teh Karin. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa Pak Saleh? Ya keliling untuk ngelatih para tukang-tukang. Luar biasa. Semangatnya selalu membara ya Pak ya. Tentu saja untuk menjadikan SDM di Indonesia baik ya Pak ya. Harus bermanfaat terus kepada sesama. Terutama di bulan Ramadan karena dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah, amin. Terutama di bulan suci Ramadan ini ya Pak Saleh ya. Baik, nanti kita juga akan menggali lebih dalam semuanya dari narasumber, dan tidak kalah pentingnya juga yang terakhir ini Bapak Rahmat Sulaiman yang merupakan General Manager PT Kencana Maju Bersama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Karina. Sama pertanyaannya, lagi sibuk apa Pak? Sibuk puasa, ibadah, dan sibuk bekerja tentunya. Sibuk bekerja ya, sambil berpuasa, sambil bekerja. Sudah kepikiran nanti buka puasa apa Pak? Belum, insya Allah di sini buka puasa dengan Pak Ugan, dengan Pak Soleh. Buka puasa dengan yang manis-manis. Katanya ya Pak ya, kita akan berbuka puasa dan membuka dengan takjil yang manis-manis. Tapi sebelumnya kita harus membahas yang tadi kita bicarakan tema ya. Tentu saja ini juga sedang ramai dibicarakan di berbagai media juga. Tentu saja ini hal yang paling kita takutkan, terutama di musim seperti sekarang. Pancaroba, BMKG mengatakan bahwa Maret, April masih akan terjadi musim seperti ini, angin kencang, hujan lebat, dan lain sebagainya. Tentu saja hal-hal banyak yang sangat kita takutkan dari tadi. Salah satunya adalah angin kencang mengakibatkan bangunan yang roboh dan lain sebagainya, begitu ya Pak ya. Nah, dan terkait dengan banyak juga pemberitaan mengenai pembangunan yang sudah menggunakan material baik, tapi ternyata masih roboh juga. Nah ini pertama deh saya langsung bertanya ke Ketua Inkindo Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Jawa Barat. Dari kacamata Bapak, tentu saja dengan adanya kegiatan atau kejadian tadi itu terpanggil ya Pak ya? Ya, apa sebenarnya yang terjadi ini Pak? Apakah tidak adanya perencanaan yang baik atau seperti apa Pak? Ya, baik, makasih. Silakan Pak. Teh Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Memang ini pertanyaannya menggelitik dan perlu jawaban. Kami kebetulan profesi di bidang perencanaan. Jadi Inkindo merupakan satu wadah di mana bernaung seluruh pengusaha-pengusaha konsultan yang ada di Indonesia, meskipun ada beberapa asosiasi lain yang memang menghimpun.
yang salah satu pekerjaannya bidangnya yaitu di dalam perencanaan bangunan gedung. Ini memang tentu semua pasti bekerja sudah berdasarkan standar nasional Indonesia. Nah, Inkindo juga ikut berperan bagaimana biar kita pekerjaan yang direncanakan itu nanti akan dihasilkan produk yang memang tepat waktu, tepat mutu, sama tepat biaya. Karena disitulah kunci dari perencanaan. Desainnya harus bagus, biayanya memenuhi, dan waktu yang dibutuhkan harus mencukupi. 3 poin itu. Namun dalam pelaksanaan, dalam kenyataan memang sering terjadi itu. Ini memang saya yakin kalau dari sisi perencanaan, karena setiap satu kegiatan pasti sudah berlapis. Betul. Ada komite-komite atau komisi atau mungkin bahasan-bahasan sehingga menghasilkan produk yang memang perlu dipertanggungjawabkan. Nah, namun dalam hal ini juga tidak menutup kemungkinan ada beberapa yang perlu dievaluasi ulang. Tapi pada intinya satu hal yang membuat kita ingin tahu kenapa sampai terjadi masalah tadi, ini sebetulnya mungkin perlu disiapkan satu perencanaan kaitan dengan kekuatan dari bahan bangunan tadi ya. Saya melihat ada beberapa hal yang perlu diangkat. Yang pertama mungkin teknis dari perencanaan tadi. Gambar dan perhitungan kekuatan bangunan itu sudah diperhitungkan atau dengan benar. Yang kedua mungkin dari teknisnya, contoh kasus. Ini kan baja ringan ya, memang di sana menopang beberapa elemen sehingga strukturnya harus benar-benar bagus, harus benar kuat, sehingga gambar dan perhitungan kekuatan bangunan itu harus benar. Nah, kenapa? Karena akan menopang elemen di atasnya, salah satunya genteng. Nah, sehingga yang dari sisi perencanaan yang dilihat di samping bahan bangunan tadi, bajanya sendiri juga mungkin teknis pemasangannya. Contoh, kaso dipasang dengan diameter atau jarak itu menentukan juga. Karena itu akan mempengaruhi terhadap kekuatan menopang bangunan itu. Sehingga kalau itu sudah benar berarti ada faktor lain yang memang perlu kita kaji. Itu yang kedua. Yang ketiga juga yang tidak sedikit ini mungkin nanti di cara pemasangannya itu sendiri. Mungkin itu sebagai awal bahwa sehingga ini perlu dikaji secara komprehensif, tidak bisa spasial ya, harus komprehensif, perencanaannya dilihat, sudahkah dia memenuhi standar tadi, meskipun ya dari sisi barangnya pun memang harus dilihat, ya quality, tapi memang saya yakin semua saya kaji bahwa standar yang ada katanya di Indonesia sudah bahan-bahan tersebut dengan standar deviasi artinya tingkat kecacatannya lebih kurang dari 4%, berarti masih bisa diterima lah. Itu. Makasih. Artinya tadi Pak Ugan sudah menjelaskan bahwa sebelum adanya pembangunan tentu saja ada perencanaan dan sudah dilihat bahwa perencanaannya memang ada begitu ya, dan di dalam perencanaannya tersebut juga pasti ada beberapa tahap. Tahap perencanaan itu ada pemilihan bahan, lalu kemudian ada pemilihan SDM dan lain sebagainya. Tentu saja itu semuanya termasuk dalam perencanaan tadi ya. Dan nah, sepertinya ada yang miss barangkali kata Pak Ugan tadi, mungkin saat pemasangannya kah atau dipasangkannya oleh SDM-nya sudah benar atau belum. Nah, kami akan menggali lebih dalam lagi, tapi setelah yang satu ini ya, kami akan kembali selesai jeda, tetap bersama kami di Dialog Khusus Bandung TV. Nanti buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semua harta jadi racun, maka zakat akan menjadi penawar. Kalau sebagian besar usia berisi dosa, tobat bisa jadi obatnya. Kalau semua bulan penuh noda,
maka Ramadan bisa jadi pemutih. Kami segenap keluarga besar Fahira mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama saya Karina di Dialog Khusus Bandung TV. Tadi di pembukaan acara kita sudah sedikit berbicara mengenai sebuah bangunan. Tentu saja harus diutamakan dulu dari perencanaannya, pemilihan materi yang baik, lalu kemudian pemilihan SDM yang baik. Tentu saja ini menjamin bangunan tersebut akan kokoh. Tetapi ternyata ini di berbagai media masih banyak kita mendengar ya berita mengenai robohnya bangunan, sebuah bangunan padahal sudah menggunakan material yang bagus. Apa yang salah? Nah, ini kita akan gali di sore hari ini. Tentu saja masih ada 3 narasumber yang sudah tadi saya kenalkan. Yang pertama Pak Ugan Juanda, Ketua Inkindo, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Jawa Barat. Lalu kemudian ada Pak Dr. Muhammad Saleh, SABMM, Ketua Himpunan Aplikator Indonesia. Dan yang terakhir Pak Rahmat Sulaiman, General Manager PT Kencana Maju Bersama. Dan tadi Pak Ugan sudah sedikit menjelaskan bahwa sangat penting sekali adanya perencanaan dalam sebuah pembangunan. Tentu saja ini untuk kemudian bisa menjamin bangunan tersebut ini kokoh berdiri dengan adanya masalah apapun barangkali ya. Di perencanaan tersebut tadi sudah disebutkan juga adanya pemilihan material yang baik, lalu kemudian adanya pemilihan SDM yang baik, dan semuanya itu yang akan menunjang pembangunan itu menjadi lancar dan juga baik hasilnya. Begitu ya Pak Ugan ya. Seberapa penting, seberapa krusial perencanaan tersebut ini dalam suatu pembangunan, Pak Ugan, silakan. Nah, ini pertanyaan ini yang sebetulnya mungkin sudah semua tahu lah. Satu pepatah mengatakan kalau kita mau melakukan sesuatu tanpa direncanakan dengan baik, siap-siap untuk gagal. Justru kegagalan. Itu kegagalan. Dan itu memang bisa terbukti. Kenapa? Karena perencanaan ini dapat jadi arah atau kompas untuk setiap kegiatan. Kita bisa tahu pondasi bawah, daya tahan tanah dan lain sebagainya, kalau mana tahu kita direncanakan dengan baik. Karena dalam proses perencanaan tentunya akan dilakukan penelitian secara menyeluruh, secara komprehensif, baik dari pondasi sampai ke atap untuk khusus bangunan. Sehingga kalau kita lihat tadi faktor keberhasilan itu adalah satu perencanaan, terus bahan dan SDM-nya sendiri, dapat saya berani menyimpulkan bahwa 30% perencanaan yang tidak dilakukan berarti siap-siap gagal bangunan. Iya, itu. Yang kedua, perencanaan ini juga menjadi panduan. Karena apa? Setiap langkah pasti ada poin-poin apa item-item yang perlu dan harus dilakukan. Nah, itu dengan perencanaan yang baik, semua itu akan tercatat dan teridentifikasi, sehingga langkah-langkah apa yang, dan dari awal sampai akhir dengan perencanaan yang baik, insya Allah akan menghasilkan hasil yang baik. Planning, organizing, actualing, and controlling, kan intinya itu. Planning ini tahap awal. Bisa dilaksanakan, bagaimana ngontrol kalau perencanaan tidak ada. Bagaimana diaktualisasikan kalau planningnya juga ada. Itulah mungkin selalu saya katakan bahwa
kami sebagai konsultan akan tetap berupaya bahwa perencanaan itu harus jadi bagian dalam setiap pembangunan karena akan menunjang atau mempengaruhi terhadap keberhasilan pembangunan. Oke, menarik tadi yang kalau boleh saya kutip tadi kalimat Pak Ugan yang luar biasa baiknya bahwa sebuah rencana kalau tidak direncanakan adalah rencana kegagalan, begitu ya Pak Ugan ya. Tentu saja di dalam perencanaan tadi sudah disebutkan bahwa pemilihan material yang baik, lalu kemudian SDM yang baik, tentu saja ini menjadi pedoman saat membangun sebuah bangunan seperti itu ya Pak. Dan di dalamnya juga barangkali tidak akan belok ke sana kemari sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan dan secara budgeting juga akan tepat begitu ya Pak. Betul. Nah, salah satunya adalah tadi pemilihan SDM. Kalau tadi robohnya, kalau kasus yang sedang marak barangkali ini salah satunya harus dilihat lagi bahannya, lalu kemudian harus dilihat lagi SDM-nya apakah semuanya memadai ataukah ada sedikit yang miss. Nah, ini harus ke ahlinya juga ya Pak Ugan ya. Iya. Kita langsung saja ke ahlinya juga. Ini kita langsung memberi pertanyaan kepada Bapak Dr. Muhammad Saleh SAB MM, Ketua Himpunan Aplikator Indonesia. Pak Saleh, nih kita sudah bicara banyak dengan Pak Ugan tadi bahwa perencanaan sebuah pembangunan ini sangat penting, bahwa kami juga sudah mengutip tadi bahwa tidak ada perencanaan dalam sebuah perencanaan adalah merencanakan kegagalan katanya gitu ya Pak ya. Nah, selain tadi bahan yang baik, lalu kemudian SDM yang baik, nah apa sih yang kemudian menjadi alasan atau penyebab adanya bahan yang roboh atau atap yang masih roboh ini, apa yang salah Pak? Ya, baik. Terima kasih. Tapi sebelumnya boleh menceritakan dulu HP ini apa nih Pak? HP ini apa ya? Iya. Makanan takjil apa ya? Silakan baik. Pak. Terima kasih Teh Karina, semuanya Bapak Ibu sekalian, pemirsa Bandung TV yang semoga hari ini pada bahagia. Amin. Puasanya lancar. Amin. HAPI itu Himpunan Aplikator Indonesia. Cuma memang banyak orang aplikasi itu apa sih pembuat aplikasi ya. Aplikator itu pembuat aplikasi. Gampangnya aplikator itu tukang bangunan, Mbak. Okay. Jadi HAPI itu mengumpulkan para tukang bangunan, mengakomodir tukang bangunan, di mana mereka ini kan tenaga kerja terampil. Level bawah, tidak seperti Pak Ugan mengumpulkan para konsultan yang tenaga ahli. Kalau saya mainnya bawah saja. Tapi dibawa ke next level ya, Pak ya. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi mereka sesuai dengan profesi sebagai tukang. Karena selama ini, mohon maaf, saya sejak 2019 itu melakukan survei sederhana, ternyata kurang dari 10% tukang-tukang bangunan ini sudah dilatih, Mbak. Tidak seperti tenaga ahli itu mereka sudah banyak mengikuti pelatihan. Kurang dari 5% mereka ini sudah diuji kompetensinya, yaitu melalui uji kompetensi sertifikasi pemerintah. Makanya kalau ditanya bagaimana pentingnya seorang tukang atau atau SDM itu dalam membangun kualitas, rasanya ada hubungannya mungkin karena sedikitnya kompetensi keterampilan mereka dalam melaksanakan pembangunan suatu bangunan, dalam hal ini khususnya atap bangunan. Jadi bangunan itu Teh Karina ada 3, pondasi, dinding, kolom, dan atap. Nah, yang banyak terjadi mulai beberapa tahun ini marak ini adalah atapnya yang lepas, atapnya yang roboh. Pondasinya kuat, dindingnya, kolomnya sama baloknya kuat, tapi atapnya roboh. Karena memang 10 tahun terakhir ini atap bangunan ini sudah banyak digantikan oleh baja ringan. Dari yang semula kayu. Kenapa? Karena baja ringan ringan, namanya kan baja ringan. Lebih terjangkau harganya. Mudah. Kalau kayu ada, kalaupun ada mahal, sekarang udah jarang sekali. Nah, ketika saya tanya kepada para tukang-tukang yang memasang atap itu, dari mana Anda dapatkan pengetahuan ini? Dari teman. Ya, kalau temannya benar. Kalau salah berarti dia akan mentransfer kesalahan ini kepada teman-temannya. 7 turunan mungkin nggak selesai. Makanya kami hadir untuk memotong. Memotong mata rantai kesalahan itu supaya mereka dalam melaksanakan sesuai dengan standar yang ditentukan. Nah, dalam membangun suatu bangunan itu ada paling tidak ada 4 faktor. Saya sebut 4P. Tadi perencanaan, kemudian produk. Ya, produk itu apakah bahan bangunan semen, tapi kalau dalam hal ini atap memang yang paling dominan adalah rangka atap material dan atapnya. Ya, memang itu harus ditunjang dengan balok ringnya ya, seperti tadi Pak Ugan. Perencanaannya gimana sih?
Tapi yang tidak kalah pentingnya ternyata pemasangnya. Sebagus apapun perencanaannya, sebaik apapun atapnya atau produknya, tapi ketika dipasang tidak sesuai standar, nggak usah dipasang, motongnya saja. Itu berdampak pengaruh sangat besar terhadap kualitas suatu atap. Padahal dari 3 faktor tadi, tiga bagian bangunan, pondasi, dinding, atau kolom sama atap, yang paling krusial itu atap. Kenapa? Ketika atapnya itu roboh dan kemudian menimpa penghuni atau pemakainya, itu mungkin bisa terjadi adanya korban jiwa. Jadi yang paling penting justru menurut saya selain pondasi dan dinding, justru atapnya yang mudah sekali di masa pancaroba ini terjadi roboh dalam atap. Nah, khusus SDM atau tenaga kerja terampil, memang terus terang kami ini sudah hampir 5 tahun menggeluti dunia pertukangan ini, susah-susah gampang Teh Karina. Jadi tidak seperti tenaga ahli yang kalau kita ajak pelatihan gampang gitu. Tapi kalau untuk mereka-mereka ini, mereka banyak yang dipikirkan. Kalau saya ikut pelatihan terus anak saya makan apa? Istri saya dikasih makan apa? Karena mereka kan upahnya harian kan. Jadi tidak gampang kami melakukan ini walaupun gratis. Jadi istilahnya mereka hanya bawa badan, kaos dikasih, makan dikasih, peralatan disediakan. Ini gratis, Pak? Gratis semua. Peralatan disediakan, terus sertifikat dikasih. Tapi itu pun mereka masih mikir nanti kalau saya pelatihan, terus saya dapat uang dari mana. Jadi memang ini perlu kerjasama antara dengan konsultan, dengan kontraktor, dengan produsen, bagaimana caranya mereka ikut pelatihan dengan tenang dan nyaman, tanpa mereka memikirkan ya macam-macam. Tapi sebetulnya sertifikat pelatihan dan juga sertifikat kompetensinya ada seperti seorang pengendara motor, mobil memiliki SIM. Jadi ini sebetulnya tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pengendara atau pelaku atau pelaksana, dia sebetulnya wajib memiliki SIM atau sertifikat. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa dia memang kompeten. Memang kadang-kadang saya sudah kompeten, buktinya apa? Ketika kita mengendari motor, ditanya polisi, Pak saya udah bisa kok naik motor, buktinya apa? Ada SIM nggak? Ketika kita tidak punya SIM, maka kita ditilang. Begitu juga sertifikat. Ini juga banyak keluhan dari teman-teman tukang curhat ya. Saya ini sudah punya sertifikat pelatihan, saya ini sudah punya sertifikat uji kompetensi, tapi kok nggak ada yang nanya. Ketika saya dapat pekerjaan, kok tidak menjadi persyaratan. Padahal dalam undang-undang itu sudah ada, baik itu pelaksana tenaga kerja maupun yang menggunakan tenaga kerja itu harus menanyakan bahwa dia harus memiliki sertifikat. Kalau tidak, jangan dipekerjakan. Cuma memang di lapangan tidak semudah itu, memang perlu waktu, perlu edukasi, perlu sosialisasi. Jadi menurut saya pentingnya tenaga kerja itu luar biasa, walaupun produknya bagus, walaupun perencanaannya bagus, tapi ketika yang masangnya tidak paham, cara motong, cara masang, mungkin terjadi kegagalan konstruksi atau bangunan bisa terjadi. Seperti itu Mbak Teteh. Sesederhana tadi memotong saja, kurang 1 diameter dan lain diameternya kurang 1 milimeter saja, barangkali ini akan ada dampaknya begitu ya Pak, kalau tidak yang memiliki lisensi yang baik. Betul, begitu? Karena berbeda dengan motong kayu, karena bahan baja ringan ini kan dilapisi oleh lapisan yang tahan karat. Ketika motongnya pakai suatu benda yang melukai, itu tahan karatnya akan berkurang, yang seharusnya 10 tahun mungkin jadi 5 tahun. Itu akan mempengaruhi daya tahan terhadap kualitas bangunan. Dan pengetahuan-pengetahuan ini yang dan lain-lain diketahui. Betul, Emang perlakuan kayu dan baja ringan berbeda. Makanya dibutuhkan pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan ini yang wajib diketahui oleh tentu saja tadi SDM yang akan membangun sebuah bangunan. Tentu saja bangunan ini diharapkan ini bertahan tidak hanya setahun 2 tahun begitu ya Pak ya, berpuluh-puluh tahun. Tentu saja ini juga kita harapkan bangunan yang sangat baik tadi. Tentu saja ini harus memiliki lisensi yang baik, harus memiliki sertifikat tadi yang sudah didapatkan pelatihan dari HAPI tadi. Nah, jadi ingin tahu nih, barangkali ada juga yang ingin berpartisipasi di HAPI, boleh barangkali ya Pak ya, ini juga gratis. Nah, kami akan menggali lebih dalam lagi, siapa tahu Anda atau saudara Anda atau Anda ingin merekomendasikan keluarga Anda untuk masuk ke dalam HAPI, boleh sekali. Tapi setelah yang satu ini ya, tetap bersama kami di Dialog Khusus Bandung TV yang akan kembali selesai jeda.
Asih Asuh, mengupas informasi berbagai pendidikan di Jawa Barat. Jangan lewatkan A3 Asah Asih Asuh setiap Senin pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita mengenai kenapa sih masih banyak atap roboh padahal sudah menggunakan baja ringan. Nah, tadi menganalisa barangkali ya Pak Ugan dan juga Pak Saleh. Ini kita harus lihat lagi materialnya sudah benarkah atau SDM-nya sudah mumpunikah, sudah memiliki sertifikatkah? Nah, tentu saja hal-hal tersebut yang kemudian bisa menjamin atau menunjang pembangunan ini menjadi lancar dan menghasilkan bangunan yang kokoh bertahan lama. Kita lanjut lagi ya Pak Saleh ya. Lalu bagaimana tadi tanggapannya? Kenapa katanya masih banyak yang roboh? Lalu kemudian ini kan tentu saja berkaitan dengan SDM tadi. HAPI tentu saja sudah memberikan pelatihan-pelatihan khusus yang kemudian untuk bisa mencetak atau melahirkan tenaga kerja atau SDM yang baik ya Pak ya, dan pelatihannya juga diadakan secara gratis dan ini bisa diikuti oleh siapa saja Mas Saleh? Jadi untuk menjadi anggota HAPI terbuka untuk siapa. Bahkan kita di beberapa tempat itu melatih siswa-siswi malah banyak sekarang SMK. Iya, yang mengikuti pelatihan ini. Jadi sekarang Sri Kandi kita itu sudah terbiasa megang gunting, megang obeng, tang dan lain-lain. Bahkan kita pernah kerjasama dengan Karang Taruna, dengan para pemuda-pemuda yang waktu COVID itu mereka diputus kontraknya supaya mereka mendapat keterampilan. Jadi siapapun yang berminat terhadap bidang industri konstruksi silakan. Caranya gampang, klik websitenya aja www.hapi.org. Jadi di situ ada semua, ada nomor WA, ada Instagram, medsos, ada semua. Tinggal klik, isi data gratis. Kemudian nanti diverifikasi, konfirmasi. Insya Allah dalam waktu dekat sudah menjadi anggota HAPI. Anggota HAPI itu benefitnya mereka berhak mendapatkan pelatihan gratis. Kemudian bahkan ada program uji kompetensi gratis yang seharusnya berbiaya jutaan. Ya. Tapi dengan menjadi anggota mereka akan mendapat subsidi istilahnya, bahkan gratis karena kita juga kerjasama dengan departemen atau dinas-dinas tenaga kerja, PUPR, mereka bisa mendapatkan uji kompetensi yang biayanya jutaan menjadi gratis atau paling tidak ada subsidi lah, termasuk subsidi dari mitra kerja kita. Biasanya berapa lama Pak pelatihan di HAPI? Pelatihan itu sebentar sebetulnya, sehari penuh, setengah hari teori, setengah hari praktek, sehingga diharapkan ketika dia ikut pelatihan dia sudah memiliki pengetahuan tapi juga memiliki keterampilan karena dia praktek langsung membuat rangka, membuat miniatur kerangka atau kuda-kuda atau miniatur rumah gitu. Sehingga diharapkan dia sudah mempunyai pengetahuan dan keterampilan. Dan HAPI juga punya program sebetulnya, namanya ada program kita membuat kios ya, atau toko, di mana kadang-kadang kan kalau tukang itu kan kalau udah umur 40 tahun ke atas kan kalau atap itu kan tingginya bisa 5 meter bahkan 10 meter. Mereka kan kalau sudah umur 40 tahun kan kalau naik ke atas sudah gemeter ya. Kalau bahasa Sundanya apa gemeter? Ngederek-dek, jadi gemeter. Nah makanya kita buat program kerjasama dengan produsen dan bank, mereka kita beri keterampilan dan juga buat usaha. Tanpa modal diberikan barangnya oleh produsen, modalnya uangnya jika mereka perlukan dari bank, kita sebagai fasilitator saja. Jadi selain mereka menjadi terampil juga mereka diberdayakan sebagai pebisnis.
Artinya bukan hanya membawa tadi kuli bangunan menjadi naik the next level tadi, tapi tentu saja bukan hanya edukasinya, bukan saja hanya secara ilmunya saja, tapi lebih dari itu ya Pak. Profesinya tadi bahkan jadi pengusaha. Oke. Keren, artinya kan? banyak ilmu yang bisa didapat dari HAPI tadi. Insya Allah. Satu, gratis, tidak ada persyaratan khusus, boleh diikuti dan 1 hari langsung beres. Iya. Kemungkinan peluang mendapatkan modal kerja atau modal usaha, kemudian dibantu juga untuk mendirikan suatu toko dan lain-lain. Mendistribusikannya juga Pak? Artinya kalau dia, maksudnya? SDM yang ada di HAPI, apakah didistribusikan? Jadi kita punya sistem nanti, bagi masyarakat atau konsumen atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, kita punya database-nya. Silakan klik, nanti ada aplikasinya, sedang proses. Di situ bisa mendapatkan, dan gratis itu. Informasi misalkan, Teh Karina perlu tukang 1-2 hari, klik aja nanti aplikasinya, kita berikan datanya, silakan hubungi sendiri. Luar biasa, karena sekarang serba digital, serba instan juga, betul, dan gratis. Nah, itu dia yang paling menarik dibutuhkan ya. Iya. Kami tahu yang dibutuhkan, karena memang sekarang masyarakat tuh kadang-kadang bingung. Kayak ibu-ibu seperti Teh Karina perlu tukang tapi mau cari kemana ya? Iya, takut tadi yang mungkin tidak berlisensi, tidak bersertifikasi, betul. Kan, mahal-mahal bayar. Tambah bagus, tambah rusak gitu. Ada begitu. Kemudian kami juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kontraktor yang tukang-tukang yang sudah kita kumpulkan itu, ketika ada pekerjaan kita informasikan, ini tukang-tukang ada kerjaan di lokasi Bandung, Cimahi dan lain-lain, silakan daftar gitu. Jadi kita sebagai pusat informasi bagi konsumen dan bagi pemerintah yang membutuhkan tenaga kerja yang bersertifikat. Oke, baik. Sekarang mungkin kita sudah mulai paham barangkali ya, bahwa sebuah bangunan yang kokoh, sebuah bangunan yang baik, yang tahan lama, yang tidak gampang roboh, tentu saja harus ada tadi perencanaan, lalu kemudian adanya SDM yang baik, yang memenuhi kualitas standar dari standar nasional Indonesia tentu saja, dan yang sudah tahu ilmunya untuk membuat bangunan yang baik, yang tentu saja tadi sudah dibekali ilmu dari HAPI. Ilmu sudah didapat dari HAPI, perencanaan sudah didapat dari Inkindo. Tentu saja sekarang kita harus memilih bahan atau material yang baik ya Pak ya. Nah, ini tentu saja yang paling krusial juga dari 3 hal yang tadi harus kita siapkan sebelum kita membangun, barangkali perencanaan, lalu kemudian SDM, yang terakhir adalah pemilihan material yang baik. Nah, tentu saja kita langsung bertanya kepada ahlinya Bapak Rahmat Sulaiman yang selaku General Manager PT Kencana Maju Bersama. Tadi sudah banyak bercerita Pak mengenai banyak bangunan yang ternyata masih roboh, padahal sudah menggunakan baja ringan loh Pak, begitu ya. Tapi ternyata ada beberapa analisa, mungkin saja SDM-nya yang kurang memadai dan lain sebagainya, atau perencanaan yang kurang matang gitu ya. Nah, tentu saja berbagai hal ini menjadi spekulasi kita ya Pak ya. Nah, dari kacamata Bapak, tapi sebelumnya Bapak boleh cerita dulu mengenai PT Kencana Maju Bersama. Ini kalau yang saya lihat ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi manufaktur baja ringan yang sudah sangat terkenal dengan merek Kencana serta memiliki cabang di seluruh Indonesia, betul ya Pak ya? Ada berapa cabang Pak? Oke, terima kasih ya Mbak Karina. Selamat sore pemirsa TV Bandung. Mudah-mudahan kita semua masih bahagia. Sebentar lagi buka puasa. Betul, ya. Betul, beberapa jam. Jam-jam kritis tapi semangat ya Pak ya? Ya, sambil mendapatkan ilmu berkenaan perbajaan ya. Oke, saya mau cerita sedikit aja mengenai Kencana Maju Bersama. Ini adalah distributor ya, baja ringan dengan merek Kencana. Kencana sendiri itu sudah ada di Indonesia lebih dari 30 tahun. Cukup lama ya Mbak Karin ya, 30 tahun ya. Kita ada 5 pabrik di Indonesia dan kita saat ini sudah punya 40 cabang. Waduh, di kota-kota besar Indonesia termasuk luar Jawa. Nah, Kencana itu bukan bus, bukan apa, tapi baja ringan ya dalam hal ini ya. Kita memproduksi dari atap, rangka atap, ada plafon, ada ceiling, ada metal decking dan sebagainya. Jadi cukup banyak. Nah, kalau kita bicara kualitas produk baja ringan, ya, yang ada sangkut pautnya tadi ada suatu kasus bangunnya yang roboh, saya ingin memberikan gambaran kepada pemirsa semua.
khususnya pemirsa TV Bandung, bahwasanya kalau kita lihat rangka atap itu sendiri sebenarnya dari budget perencanaan secara kerusakan biaya itu tidak lebih dari 5%. Tetapi hal yang krusial, karena apa? Itu adalah menaungin kita. Betul. Nah, tentunya di dalam memilih material yang baik, tentunya kita harus paham bagaimana memilih material baja ringan yang baik. Pertama yang perlu diperhatikan adalah berkenaan dengan materialnya. Jadi kalau kita bikin baju atau jas gini ya, kainnya dari mana? Apakah kainnya itu sudah berstandar SNI? Dan kalau bisa tentunya sebagai rasa mendukung produk dalam negeri yang sudah ber-TKDN tinggi. Nah, itu harus sesuai dengan SNI 4096 tahun 2019. Itu kainnya. Nah, sekarang produk jadinya itu kalau kita bicara baja ringan rangka atap itu harus mempunyai standar sesuai dengan SNI 48399 tahun 2017. Nah, pertanyaannya, sudah ada SNI, kenapa masih ada suatu kasus roboh dan sebagainya? Perlu kita ketahui bersama-sama ya bahwa produk baja ringan yang beredar di pasaran tidak semuanya ber-SNI. Karena SNI 8399 tahun 2017 sampai hari ini belum wajib. Tidak kayak puasa ini. Jadi masih sunnah. Jadi sebagian produsen, sebagian produsen itu belum mengadopsi adanya SNI 8399 tahun 2017. Nah, ini yang jadi masalah. Sehingga kita banyak temukan di lapangan, di toko-toko dan sebagainya, termasuk di proyek. Banyak baja ringan yang beredar dalam tanda kutip abal-abal kualitasnya, ya, tidak ber-SNI sehingga terjadi masalah berkenaan yang pertama apa? Ketebalan. Ya, ketebalannya itu sering dikamuflasekan. Misalnya kita bicara tebal 0,75, pada waktu diukur sesungguhnya seringkali di bawah 7. Ini baru kita bicara tebal. Sesuai dengan SNI 8399, itu coating dari baja ringan harus minimum AZ 100. Nah, yang beredar banyak yang tidak AZ 100. Kita tentunya Kencana ini karena sudah cukup lama ada di Indonesia dan ikut mengembangkan, sudah 30 tahun ikut mengembangkan industri baja ringan, tentunya kita sangat concern. Kita Kencana mengadopsi baik itu SNI material maupun SNI 8399. Nah, itu berkenaan dengan baja ringannya, materialnya. Kami untuk mensupport daripada bangunan konstruksi jangan sampai kolaps, salah satu yang terpenting adalah desain daripada bangunan. Kalau kita bicara rumah, desainnya gimana? Gambar kerjanya gimana? Kami menyediakan konsultasi, yang nanti dapat menghubungin Halo Kencana untuk mendapatkan gambar kerja desain yang sudah diakuin oleh HAKI, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia. Kita namakan, kita patenkan Mexicat. Itu kita berikan secara gratis. Gratis, sehingga ya semua pemirsa TV Bandung ini kalau ingin mendapatkan bangunan yang baik, yang pertama ya sudah mendapatkan kualitas baja ringan yang baik, yang kedua kita berikan gambar kerja secara gratis. Nah, nantinya kita ikut sertakan ya ke mitra kerja kita HAPI. Nah, kenapa? Kencana ini sangat concern berkenaan dengan training, edukasi berkenaan dengan baja ringan. Kita sudah melakukan pelatihan bekerja sama dengan HAPI ini di kota-kota besar Indonesia, lebih dari 15.000 tenaga kerja, aplikator yang sudah kita latih, termasuk di IKN. Kita dulu yang awal-awal IKN masih hutan, kita sudah berpartisipasi. Kenapa? Supaya itu tadi, supaya bangunan-bangunan yang ada itu dapat konstruksi dengan baik, tidak terjadi masalah, tidak jadi kolaps, yang ujung-ujungnya jangan sampai nih balik lagi ke kayu, apalagi kalau di luar pulau ya. Kalimantan itu masih banyak kita temukan, balik lagi kita akan menjadi kemunduran 30 tahun. Betul. Seperti kita tahuin bersama, negara yang maju, konsumsi terhadap baja ringan selalu meningkat. Dan Indonesia ini masih rendah. Jadi perlu masih banyak kita lakukan kerjasama edukasi dengan seperti Indo, seperti HAPI ini. Begitu Mbak Karin. Mungkin ini
trennya bergeser ya. Harusnya tuh pembangunan sekarang sudah menggunakan baja ringan. Namun bukan sembarang baja ringan. Tadi Pak ini sudah menjelaskan bahwa baja ringan juga ada spesifikasinya, ada ukurannya, dan yang taunya memang harus ahlinya. Dan ini untuk dipergunakan untuk apa dan lain sebagainya itu juga sudah ditawarkan oleh PT Kencana seperti itu ya. Nih kurang apa lagi ya Pak ya. Nah tapi masih banyak kurang pertanyaan saya barangkali ya. Nanti kita lanjut ya Pak ya. Kita harus iklan terlebih dahulu. Kami akan kembali selesai jeda, kami akan lanjutkan lebih dalam lagi mengenai PT Kencana tersebut, apa yang ditawarkan, apa bedanya dengan material lain. Tentu saja setelah yang satu ini, tetap di Dialog Khusus Bandung TV. Mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Sampurasun wargi-wargi sadayana, ulah hilap. Nonton terus si Cepot Ngador di Bandung TV Jati Diri Pasunda di jam berikut. 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Terima kasih Anda setia bersama kami hingga akhir segmen. Tidak terasa sudah kurang lebih sebentar lagi 1 jam, tapi tentu saja masih ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ini ke Pak Rahmat, tentu saja tadi sudah sedikit menjelaskan bahwa PT Kencana Maju Bersama ini sudah sangat lama sekali ada di Indonesia, bahkan sudah berpartisipasi di awal adanya IKN, dan tentu saja ini menawarkan berbagai kemudahan-kemudahan barangkali ya, material-material yang tentu saja yang sesuai dengan sekarang, yang juga kuat dan bisa terhindar dari tadi mungkin atap yang rubuh dan lain sebagainya. Boleh dilanjut, Pak Rahmat, silahkan. Iya, jadi kesimpulannya sebenarnya bagaimana kita memilih baja ringan yang baik, yang berkualitas itu sebenarnya mudah. Yang pertama adalah kita minta yang berstandar SNI itu aja. Yaitu SNI wajib, harus ada SNI. Ya, tidak boleh sunnah, wajib. Karena kita sebagai konsumen jangan sampai dirugikan. SNI-nya juga harus 8399 tahun 2017. Karena di luar sana banyak yang mencantumkan SNI 4096 yang seharusnya buat material. Seharusnya buat material, tidak boleh. Jadi harus SNI baja ringan untuk profil, yaitu 8399 tahun 2017. Bagaimana cara melihatnya? Di dalam kanal, di dalam rank, di dalam setiap atap kita selalu akan muncul di situ SNI sekian. Kencana tentunya jelas. Ada merek Kencana, SNI 8399 tahun 2017, ketebalannya semua dengan jelas termasuk produksinya. Sehingga kita apabila punya pedoman cara memilih baja ringan yang baik, standarnya pakai SNI aja. Dan jangan lupa pilih perusahaan yang memang sudah lama ada di Indonesia. Karena apa? Pasti jaminan. Kalau ada masalah tinggal telepon, pasti ada. Karena udah 30 tahun. Jaminan mutu gitu. Makanya kita, Kencana ini punya slogan, Kencana ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu gitu, Mbak Karina. Karena sekarang banyak yang tipu-tipu. Banyak sekali, karena secara komersil hanya mengejar untung, tidak memperhatikan keselamatan daripada yang di rumah. Sayang sekali kalau bangunan rangka atap yang nilainya tidak lebih dari 5% dari keseluruhan bangunan, ternyata risikonya
besar. Gitu. Oke. Dan yang menariknya ini PT Kencana ini juga kemudian sangat concern terhadap kesehatan lingkungan tentu saja ya Pak ya. Dan tidak banyak lagi pohon yang harus ditebang dan lain sebagainya. Tentu saja ini juga menjadi concern dari PT Kencana juga ya Pak ya. Nah jadi sebetulnya ini hal-hal yang atap roboh dan lain sebagainya ini sangat bisa dihindari ya Pak ya dengan adanya pemilihan material yang baik dan tentu saja didukung oleh tadi SDM juga yang baik begitu ya Pak ya. Termasuk perencanaan dan perencanaannya yang baik juga. Baik, karena kita sudah sedikit lagi waktunya, terakhir dari Bapak Rahmat dulu ya, closing statement untuk pemirsa Bandung TV di rumah menanggapi kasus yang marak terjadi, lalu kemudian salahnya itu dari mana dan tentu saja apa solusinya dan closing statementnya silahkan Pak. Oke, kalau dari kami ya kalau ada atap roboh dan sebagainya kasus di Bogor tentunya ada sebab pasti ya, ada akibat pasti ada sebab. Kalau kita telusurin pasti di situ ada dua sebab, kalau tidak material atau secara konstruksinya. Dan perlu kita lihat lagi supaya jangan sampai terjadi ya, pilihlah baja ringan yang berstandar SNI. Yang kedua tentunya aplikator yang betul-betul paham terhadap konstruksi dan punya keahlian. Salah satunya kontraktor atau aplikator itu harus berdasarkan desain. Karena di desain itu sudah dihitung beban dan sebagainya. Beban hidup dan mati dan sebagainya. Dan kalau terjadi, sehingga kita mudah untuk melacaknya, apakah sesuai dengan gambar kerja atau tidak. Salahnya di mana, miss-nya di mana begitu ya Pak. Jadi tidak saling menyalahkan, kita tidak mencat salahnya gimana, tapi kalau semua dengan desain, tentunya apakah itu SNI atau bukan? Oh, bukan. Oh, berarti itu salah. Oh, ada gambar kerjanya enggak? Oh, tidak ada. Waduh, gambar kerjanya mungkin ada di kepala aja. Tapi kalau ada gambar kerjanya, kita lihat lagi. Apakah konstruksi di lapangan sesuai dengan gambar kerja? Nah, seperti itu. Kita sediakan semuanya Kencana. Tadi sudah dipastikan bahwa didapatkan dari ini kerjanya juga gratis ya Pak ya? Gratis semua. Itu sebagai fasilitas dari PT Kencana. Betul. Kemudian saat membeli baja ringan di PT Kencana, semua fasilitas dimudahkan gambar gitu kerja dan sebagainya. Termasuk kita bisa bekerja sama dengan mitra kerja kita HAPI untuk melakukan pelatihan sebelum dipasang. Seperti itu. Dan hal-hal yang tidak diinginkan insya Allah tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama. Selanjutnya Pak Saleh. Kalau dari kami kan kita ngumpul di sini kan tujuannya adalah supaya kejadian roboh suatu bangunan khususnya atap bangunan kan tidak terjadi lagi. Apalagi memakan korban ya Pak. Iya, apalagi memakan korban itu kan sangat-sangat buat negara Indonesia yang besar ini kan sangat-sangat harusnya tidak terjadi. Nah, lesson learn yang kita dapatkan adalah bahwa kita harus memperhatikan faktor tadi, perencanaan, produk, ya bahan bangunan, pelaksana atau pemasang sama pengawasan. Nah, kami dari asosiasi yang berhubungan dengan tenaga kerja tentunya, karena memang itu satu kesatuan yang nggak bisa lebih penting ya? SDM enggak, lebih penting yang paling mana yang paling penting tidak bisa ya Pak ya? Karena menurut saya itu harus semuanya diperhatikan, menjadi fokus bahwa itu memang kalau salah satu kita abaikan, kita lalaikan, itu juga menjadi faktor gagal konstruksi. Jadi lesson learn yang kita dapatkan adalah kita harus concern kepada 4 faktor itu. Cuma kami dari HAPI yang member kami, anggota kami sudah 15.000. Nah, kami juga mengajak kepada seluruh stakeholder, apakah pemerintah, apakah para tukang, apakah dari konsultan, apakah dari pelaksana, kontraktor, ayo mari kita perhatikan kompetensi daripada tenaga terampil. Kami ini kan sebagai fasilitator, sebagai inisiator, tidak bisa bekerja, tidak bisa bergerak tanpa dukungan dari seluruh stakeholder, termasuk dari produsen baja ringan, Kencana dan lain. Jadi harapan kami, ayo kita sama-sama kita tingkatkan kompetensi SDM di bidang konstruksi supaya kualitas bangunan Indonesia meningkat. Semakin baik. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Ugan. Nah, ini disampaikan terakhir. Menarik ini. Kita dengar tadi dari bahan, dari orang, memang benar bahwa konsultan atau perencana profesinya memang menjadi awal, tonggak awal yang dimulainya suatu proses pembangunan. Jadi saya bukan karena ketua asosiasi, tapi karena memang kebutuhan dan kepentingan itu.
jangan dilewati proses perencanaan. Jangan dilewati proses perencanaan. Kenapa? Karena dengan perencanaan yang baik akan diketahui 3T tadi, tepat waktu, ini pekerjaan akan dilaksanakan dengan baik, tepat mutu artinya quality controlnya ada tadi yang disampaikan, karena di perencanaan tentu akan dihasilkan baik analisa struktur, bahan dan lain sebagainya sampai kebutuhan orang dan lain sebagainya. Bahkan sekarang mohon maaf saya sampaikan bahwa dengan peraturan LKPP nomor 1 boleh menyebutkan merek kalau sekarang kan. Jadi spesifik. Boleh spesifik. Artinya kan memudahkan bagi siapapun yang akan menggunakan itu. Dan yang paling penting lagi tepat biaya. Nah, kalau tanpa direncanakan dengan baik, bagaimana mungkin itu bisa dicapai kualitas yang baik. Sehingga saya katakan tadi terus selalu sampaikan untuk mencapai 3 itu planning, actuating dilaksanakan, dikontrol, supervisi tadi. Memang konsultan Inkindo itu sendiri bukan hanya di perencanaan tapi di supervisinya juga ada pengawasan. Kami selalu melakukan pelatihan dan kajian terhadap permasalahan tadi. Dan ini mungkin insya Allah juga akan saya coba tindak lanjut lebih jauh kenapa gitu. Tapi yang jelas kalau kita berkasus yang spesifik ini, itu ya mungkin akan perlu kita lihat lagi tadi, apalagi kata Pak Rahmat, SNI di lapangan tentu juga tidak seluruhnya itu juga jadi bahan masukan bahwa mungkin meskipun bahan itu perlu dicek ulang. Di samping perencanaan juga. Dan yang paling penting lagi teknis pelaksanaan tadi sudah dikerjakan dengan baik oleh aplikator yang memang memenuhi standar. Itu. Sehingga ke depan tadi kalau Pak Soleh bilang perencanaan, produk pengelaksanaan dan pengawasan dipenuhi, insya Allah kejadian yang di Bogor atau di daerah-daerah lain roboh itu tidak akan terjadi. Karena yakin perencanaan itu selalu sebelum dilaksanakan akan menghasilkan satu gambar kerja, baik gambar desain yang diterjemahkan ke gambar kerja. Di sana sudah memperhitungkan kekuatan, kekokohan bangunan itu. Untuk apalagi kan tadi fondasi sudah diperhitungkan, badan bangunan dan atap pun, sehingga penyangga ini benar-benar sudah diperhitungkan. Dan apalagi yang dari Bajaringan sudah menyiapkan bahan itu, tinggal kita gipen aja, berarti kan tinggal gipen untuk atap ke atas seperti ini. Sehingga insya Allah ke depan mari mulai dengan rencanakan dengan baik. Seperti saya katakan berulang-ulang, tanpa perencanaan yang baik berarti mempersiapkan kegagalan. Nah, terima kasih. Kutipan yang sangat luar biasa dan pasti akan diingat terus oleh pemirsa Bandung TV di rumah. Setelah perencanaan yang baik, pemilihan SDM yang baik, dan juga pemilihan material yang baik, tentu saja tidak akan kita dengar lagi barangkali ya hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga setelah acara ini tidak ada lagi berita-berita mengenai atap yang roboh dan lain sebagainya, karena sudah tahu ilmunya. Dan di sini Anda yang berencana barangkali memiliki bangunan dan lain sebagainya, ini sudah ada bekalnya. Terima kasih Bapak. Satu lagi, silakan Pak. Mungkin dengan berbagai kejadian untuk supaya itu tidak terjadi bagi bangunan yang sudah berdiri, mungkin diperlukan satu inspeksi ya, atau namanya evaluasi. Nah, oleh karena itu kami berinisiatif secara gratis juga bisa hubungi HAPI. Kami punya tenaga untuk menginspeksi, mengevaluasi ini sebetulnya masih layak atau enggak. Dan kita berikan insya Allah gratis. Bisa menghubungi HAPI. Bagi pemilik bangunan, baik itu pribadi, terutama pemerintah yang fasilitas umum kan luar biasa tuh pemakaiannya, dan risikonya juga besar. Kami juga berpikir perlu rasanya melakukan seperti nanti kita kerjasama dengan Inkindo, kerjasama dengan produsen, mengetahui ini atap ini masih layak nggak di berapa tahun lagi nih kira-kira harus diperbaiki gitu ya Pak ya. Ada fasilitas itu ya Pak ya. Insya Allah itu bisa mengurangi atau mengantisipasi akan kejadian. Demikian, makasih. Terima kasih sekali lagi Pak Ugen Juanda, Ketua Inkindo Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Jawa Barat. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Saleh, SABMM, Ketua Himpunan Aplikator Indonesia. Terima kasih Bapak Rahmat Sulaiman, General Manager PT Kencana Maju Bersama. Terima kasih Bapak-Bapak. Semoga pembangunan Indonesia jauh lebih baik setelah adanya tayangan ini ya Pak ya. Kami berharap tentu saja. Dan terima kasih Anda telah 1 jam bersama kami. Saya Karina, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Molor berapa menit? Alhamdulillah.